Aku tidak rekomendasi karena ini translate-nya atau translation-nya itu jelek banget. Kenapa pikiran Tuhan malah seperti kita? Karena kita tidak terlalu memahami konsep ketuhanan, bisa aku bilang begitu ya. Kita selalu memanusiakan Tuhan. Hai Wormies, itu bakal jadi greetingnya aku buat kalian karena kita semua adalah pecinta buku, bookworms, and I'm gonna greeting you all with Wormies. Jadi kemarin tuh kan udah banyak banget ya yang nanya kapan bikin podcast, kapan bikin YouTube dan lain sebagainya. Cuman emang aku belum spending time karena kan kalau misalnya podcast or YouTube tuh waktunya bisa sampai 10 bahkan sampai 20 menit. Itu kan berarti ngebahas satu buku itu berarti panjang. Emang sejauh ini aku masih prepare ngebahas buku itu paling maksimal 3 hingga 4 menit. Emang sih lebih baik dijadiin YouTube langsung ya, daripada cuman sekedar di Instagram atau di TikTok doang. Nah, aku bakal bahas buku ini. Buku ini tuh sebenarnya ada versi bahasa Indonesianya. Cuman aku pribadi tidak rekomendasi. Nih, pasti udah pada tahu nih buku apa. Aku tidak rekomendasi karena ini translate-nya atau translation-nya itu jelek banget, aku bisa bilang begitu. Banyak banget itu masih missing link, kita bakal nanti lost in translation. Jadi aku nggak recommended banget itu buat bahasa Indonesianya. Nah, kalau yang mau cari bahasa Inggrisnya, nanti di description aku tulis gimana cara-caranya. Nah, aku bakal bahas tetap per bab karena aku juga nggak mau, karena ini buku lumayan tebel sih ya. Tuh. Jadi aku bakal bahas per bab. Nah, di bab pertama ini sebenarnya yang menarik dari buku ini adalah dia menuai banyak kontroversi. Dan aku nggak tahu ya sekontroversi apa sih gitu. Karena buat aku tipikal orang yang tidak mau mendiskredit kiprah-kiprah orang yang sudah berjuang, menulis dan lain sebagainya, yang melakukan riset. Jadi buat aku, apalagi buku setebal ini dengan banyak informasi, dan aku walaupun sudah baca beberapa bab ya, buat aku informasi yang dia sampaikan walaupun mungkin terdengar kontroversi, tapi sebenarnya banyak ilmu yang bisa didapat gitu. Jadi agak heran sih dengan orang-orang yang segitunya hate speech malah dengan konsep-konsep konspirasi. Dan mungkin ini tidak terdengar seperti secret atau misalnya rahasia lagi, karena ini buku sudah diterbitkan dari tahun 2008, which is pada saat itu kan kayaknya sosmed belum seperti sekarang ya. Sosmed itu masih dalam kancah Facebook. Aku masih ingat banget itu masih Facebook banget, yang dimana sharing informasi itu nggak semudah sekarang. Jadi bisa dibilang mungkin pada masa itu ini buku menggemparkan, karena ibarat kata benar-benar yang ditampilkan itu hasil research. Terus kemudian banyak juga kayak pemahaman-pemahaman ibarat kata sistem kepercayaan yang ada di muka bumi ini. Dimana pada saat itu tuh masih tidak terlalu lumrah gitu. Jadi orang ngeliatnya, wah masa sih begini, masa sih begitu dan lain sebagainya. Tapi karena sekarang sudah banyak informasi yang bersebar, banyak banget kok. Ini informasi bukan cuma ada di buku ini, aku bisa bilang. Karena ini sudah banyak banget, kayak dia ngebahas tentang paganisme, kemudian dia membahas tentang peradaban Mesir dan lain sebagainya, yang sekarang gampang banget kan kita akses, bukan kayak zaman dulu yang semuanya harus berdasarkan buku gitu. Jadi emang ini sudah tidak secret-secret lagi. Cuman buat mereka yang bilang ini dongeng dan lain sebagainya, aku sebenarnya agak sedikit bingung ya gitu, like why gitu. Karena bener banget ini dongeng itu seperti apa gitu. Kemudian ini banyak banget yang disampaikan informasinya berdasarkan yang benar-benar faktual, ada buktinya gitu. Tapi kenapa dibilang dongeng? Tapi balik lagi memang, ketika kita menulis sebuah buku, kita berarti membaca apa yang ada di pikiran si penulis, apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Maka yang nggak bisa diragukan atau nggak bisa dibantah juga ketika orang tidak sesuai dengan isi kepala si penulis. Maka wajar mungkin dia akan menganggap itu dongeng, itu tidak masuk akal dan lain sebagainya. Karena itulah manusia dengan kesadarannya. Kita punya sistem logika masing-masing, di mana logika kamu tidak akan masuk dengan logika aku, dan logika aku tidak akan masuk dengan logika orang banyak. Tapi di antara logika-logika yang berbeda itu pasti ada yang memiliki kesamaan. Nah, mendingan kalau aku ngelihatnya adalah bagaimana kalau kita berbagi ilmu dengan kesamaan yang kita punya, menghindarkan hal yang buruk, mencari hal yang baiknya. Aku akan bahas di bagian pertama atau bab pertama. Jadi di bagian pertama, bab pertama ini dia ngebahas tentang Tuhan. Jadi in the beginning God peers at his reflection. Dan aku udah quoting sih sebenarnya, aku udah tulis note-nya. Nih, dalam konsep ketuhanan, kesadaran datang pertama baru wujudnya. Dalam sains, wujud dulu baru kesadaran. Sains dianggap tidak dapat menjawab kenapa dari semua proses penciptaan.
tidak juga ilmu ketuhanan. Ini menarik nih, dapat memberikan jawaban. Jadi emang benar sih, antara sains sama ketuhanan, kita selalu berpikir itu berbentrokan. Kita selalu berpikir sains itu hadir untuk mematahkan konsep ketuhanan. Padahal yang aku tangkap adalah antara sains, filosofi, bahkan ibarat kata konsep ketuhanan yang ada, konsep sistem kepercayaan yang ada, itu semua memiliki benang merah yang sama. Benang merahnya adalah mencari si sosok Tuhan itu tadi, mencari si sosok pencipta itu tadi, walau dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi filosofi mengkaji ilmu-ilmu, termasuk juga ilmu ketuhanan atau ilmu sistem kepercayaan, dan juga ilmu sains. Sains berdiri sendiri untuk memberikan suatu gambaran ilmiah. Itu semua harus memberikan fakta yang sifatnya faktual. Sementara sistem kepercayaan sifatnya keyakinan. Walaupun pada dasarnya benang merahnya sama, mereka mencari siapa sih pencipta kita ini. Nah, menariknya lagi, yang bisa dijelaskan hanyalah proses-proses yang sudah terjadi. Itu dia. Jadi antara sains, filsafat, filosofi, atau bahkan sistem kepercayaan, semuanya hanya menggambarkan proses-proses, menceritakan tentang proses-proses. Bahkan hingga detik ini sampai hari ini, kita masih belum bisa menemukan siapa sih pencipta kita ini. Cuman sistem kepercayaan menyebutnya sebagai Tuhan. Filsafat menyebutnya sebagai someone or a being, entitas kita bilangnya. Kemudian ilmiah atau sains menyebutnya sebagai suatu penciptaan, teori Big Bang dan lain sebagainya. Padahal benang merahnya sama kan. Dari proses-proses ini kita melihat bahwa Tuhan menciptakan kita berdasarkan gambarannya atau refleksi dirinya. Menariknya adalah hingga akhirnya sebuah filsafat atau ilmu filsafat bilang kita adalah Tuhan, Tuhan adalah kita. Lalu menariknya lagi nih, kenapa pikiran Tuhan malah seperti kita? Nah, ini juga sebenarnya agak aku selalu bilang gini, karena kita tidak terlalu memahami konsep ketuhanan, bisa aku bilang begitu ya. Kita selalu memanusiakan Tuhan, bukan ibarat kata kita manusia mentuhankan diri, bukan maksud mentuhankan diri pengen terlihat hebat ya. Tapi maksudnya kita selalu menggambarkan bahwasannya Tuhan itu bisa marah, Tuhan itu bisa sedih, Tuhan itu bisa bahagia dan lain sebagainya. Dan aku nangkepnya malah itu adalah sifat-sifat manusia. Hingga akhirnya kita memanusiakan Tuhan. Awal mula kita menganggap Tuhan itu sebagai sesuatu hal yang tinggi itu karena emang prinsip dasarnya manusia dengan kesadarannya itu selalu melihat ke atas. Kita selalu mengandai-andai apa yang ada di atas itu. Itu jauh sebelum ibarat kata kita punya ilmu yang kita punya sekarang ini gitu. Semuanya berdasarkan langit, bumi, bulan, bintang, hingga akhirnya konsep kesadaran pada saat itu ngelihat bahwasanya Tuhan tuh di atas. Tuhan tuh benar berada di atas. Dan pada saat hal-hal yang buruk atau hal-hal yang sifatnya tidak baik itu ada di bawah bumi, di dasar bumi yang tidak terlihat, gelap dan lain sebagainya. Itu sebabnya juga konsep seperti ini tuh seperti menganggap bulan itu buruk. Ada tuh, karena ibarat kata bulan itu mendatangkan kegelapan, sementara matahari mendatangkan keterangan. Kita suka dengan hal yang terang. Itu udah basic manusiawi. Itu emang semua makhluk suka dengan matahari. Dan bukan hanya itu, semua makhluk hidup karena matahari. Nah, konsep-konsep seperti itu akhirnya memberikan suatu pemahaman bahwasannya hal yang baik itu datang dari atas, bukan dari bawah. Dan itu juga sebenarnya menjadi suatu praktek. Aku udah bahas nih di reelsnya aku bilang ada satu momen kayaknya kita masih mempraktekkan itu, karena aku sendiri, keluarga aku sendiri masih mempraktekkan, dimana kalau kamu mau sembuh atau kamu mau baik atau kamu mau dari sakit-sakit ringan kamu mau cepat baik, kamu letakin gelas air putih di luar, di embun, kemudian besok pagi kamu minum. Jadi kita punya anggapan bahwasanya air embun pagi itu tuh adalah blessing. Air embun pagi itu adalah suatu hal yang bisa menyembuhkan. Dan konsep-konsep itu tuh sebenarnya bukan cuma di Asia, ternyata sudah ada bahkan di Eropa pada masa dulu. Dimana itu dia menganggap bahwasanya mereka setiap pagi, bangun pagi itu the first thing they do itu adalah harvesting. Jadi mereka memanen air-air embun pagi karena itu dianggap sebagai air ilahi. Itu dianggap sebagai air mujizat dan lain sebagainya yang dapat memberikan efek penyembuhan. Itu terjadi karena kita punya suatu konsep, manusia itu punya suatu konsep bahwasannya apa yang ada di atas itu yang begitu mewah, yang begitu ajaib dapat memberikan kita suatu keajaiban juga. Akhirnya kita menganggap bahwasannya
kosmik dan segala macam gugusan bintangnya itu adalah dewa dan lain sebagainya. Jadi di sini menariknya adalah dia memberikan suatu gambaran ke kita di bab pertama ini ya, bahwasannya Tuhan itu tercipta atau Tuhan itu dibentuk berdasarkan kesadaran manusia, dan Tuhan menciptakan kita itu berdasarkan refleksinya, berdasarkan wujudnya. Dan kesadaran manusia adalah hal yang diberikan Tuhan karena begitulah kesadaran Tuhan tadi. Menariknya adalah sebenarnya antara sains sama sistem kepercayaan atau sistem ketuhanan itu sebenarnya tidak jauh berbeda, malah saling berkesinambungan. Dalam artian berkesinambungan adalah maksudnya tuh gini. Ketika kita berpikir awal mulanya bahwasannya Tuhan itu adanya di atas, atau para dewa deh sebelum kita mengenal satu konsep Tuhan. Jadi para dewa itu ada di atas dan lain sebagainya. Kemudian kita yang para manusia ini di bumi dengan rasa penasarannya mengkaji, melihat bintang, kemudian menganalisa sampai akhirnya kita ketemu dengan planet-planet yang kita punya sekarang. Nah, menariknya adalah ketika awal mula kita tidak punya alat-alat seperti itu untuk melihat apa yang ada di atas, kita berpikir bahwasannya Tuhan itu jaraknya dekat sekali dengan kita yang ada di sini, walaupun mungkin bagi manusia pada masa itu tuh masih jauh ya. Makanya kalau pada sadar tuh bangunan-bangunan tempel atau bangunan-bangunan sistem kepercayaan dulu, termasuk paganisme dan lain sebagainya, itu pasti bangunannya itu menjulang tinggi ke atas. Karena prinsip dasarnya adalah trying to reach God, trying to reach whatever up there gitu. Jadi konsepnya adalah mereka berusaha untuk meraih apa yang ada di atas sana. Kenapa kita nggak bangun bangunan sebawah-bawah mungkin? Enggak, karena emang kebaikan dianggap selalu datang dari atas. Konsep ketuhanan itu aku bisa bilang adalah konsep yang sebenarnya membesar. Sebagaimana kita dulu tuh cuman taunya Tuhan tuh cuman ada di langit di atas. Kemudian kita punya prinsip langit ada berapa lapisan, lapisan ketujuh dan lain sebagainya kan. Kemudian ketika kita sudah mampu ke atas, konsep Tuhan itu berubah lagi. Konsep Tuhan itu yang dulunya dianggap pencipta langit dan bumi, kini telah dianggap sebagai pencipta planet. Kita belum tahu Bima Sakti nih, kita belum tahu Milky Way, kita belum tahu Andromeda. Which is dari situ bahwasannya konsep ketuhanan itu membesar sebagaimana sains membesar. Jika dulu kita cuma tahu Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, begitu kita mampu ke atas, kemudian itu berubah. Tuhan menciptakan langit, bumi beserta planetnya. Kemudian ketika kita mampu pergi semakin jauh, kemudian kita sadar kita ada di gugusan Bima Sakti, kemudian kita mulai berubah lagi. Bahwasannya Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta Bima Sakti. Sebelum kita tahu Andromeda nih, galaksi tetangga. Kemudian ketika kita tahu ternyata, wah ada begitu banyak bintang-bintang, ada begitu banyak miliaran galaksi di luar sana. Akhirnya konsep ketuhanan tadi itu semakin membesar. Bahwasannya Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta galaksi dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kita punya limit universe. Kita punya alam semesta. Itulah limit terakhir yang kita berikan saat ini pada saat kita cuma sampai sebatas alam semesta. Kita belum ketemu lagi nih apa yang ada selain alam semesta. Apa yang ada selain di luar alam semesta ini. Jadi karena terbatasnya alam semesta itu, kita masih sampai di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta alam semesta. Nah, sampai akhirnya ketemu teori Big Bang. Ketika teori Big Bang lahir, pro kontra pasti dong gitu. Karena itu dianggap, kita selalu menganggap sains atau ilmu pengetahuan itu seakan-akan menentang ilmu ketuhanan. Padahal sebenarnya kalau aku ngelihatnya, ilmu sains itu malah membesarkan konsep ketuhanan tadi. Seperti yang aku bilang, dari kita cuma tahu Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian kita mulai percaya bahwasannya Tuhan menciptakan alam semesta. Kemudian kita mulai percaya bahwasannya Tuhan menciptakan kita dari Big Bang sebenarnya. Cuman lahir suatu pemahaman baru atau pertanyaan baru. Lalu setelah Big Bang atau sebelum Big Bang itu apa? Kan pertanyaannya masih berhenti di situ. Dan kita berpikir bahwasannya sebelum Big Bang lah letaknya Tuhan. Even sains sendiri sebenarnya mempertanyakan. Jadi kalau orang bilang kita itu menghadirkan sains untuk membantahkan konsep ketuhanan, malah aku bisa mematakan tidak seperti itu. Bagi orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada, bukan serta-merta dia tidak menganggap konsep ketuhanan, tapi sebenarnya dia meyakini sesuatu hal yang sifatnya berbeda dari orang pada umumnya. Banyak kan orang sebenarnya memberikan sosok Tuhan itu sebagai sosok para pengatur atau orang yang nggak bisa dibilang orang sih, sosok yang mengatur semuanya. Sementara bagi orang yang percaya sains, tidak serta-merta itu diatur oleh one being things.
Jadi bisa jadi itu diatur dengan segitu banyak atau segitu banyak hukum-hukum yang tidak bisa atau belum ditebak sampai saat ini. Begitu juga hadirnya teori Big Bang tidak mematahkan konsep ketuhanan sebenarnya, tapi malah membesarkan. Hingga akhirnya suatu pertanyaan baru timbul, apa sih sebenarnya sebelum Big Bang itu? Itu yang aku tangkap. Makanya buku-buku seperti ini itu sebenarnya mungkin kalau cuman buku satu ini doang emang tidak cukup, itu aku akuin. Karena kalau kita cuman baca buku satu ini doang, kemudian kita berpikir bahwasannya kita bakal tahu semuanya, tidak seperti itu juga. Karena kondisinya kita setidaknya harus punya ilmu-ilmu lainnya. Makanya jangan juga membantahkan ilmu sains gitu. Karena buat aku, ketika kita tahu sains, kemudian ketika kita tahu ilmu sistem kepercayaan, kemudian kita tahu ilmu filsafat dan lain sebagainya, maka secara tidak langsung logika kita itu semakin tajam dan bermain semakin tinggi gitu. Jadi makanya buat aku untuk membaca buku-buku seperti ini emang tidak cukup cuma satu buku ini doang. Kamu tuh harus punya buku pendamping lainnya sehingga melengkapkan logika kamu. Aku bakal bahas bab keduanya di YouTube berikutnya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Kalau kalian punya ide atau kalau kalian punya suatu hal yang pengen disampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar. Thank you.